Salam pasti bisa. Selamat datang di Tendikal YouTube Channel. Channel untuk pendidikan. Selamat menyaksikan video-video Kak Tendi dan selamat belajar ya. Pada video Kak Tendi kali ini, Kak Tendi akan membahas analisis korelasi di dalam statistika. Tentunya dalam batasan adalah untuk korelasi statistika untuk regresi linier. Untuk menganalisis korelasi, di sini kita belajar adanya istilah koefisien korelasi, adik-adik. Koefisien korelasi itu apa? Koefisien korelasi merupakan nilai yang menunjukkan kekuatan hubungan antara dua variabel. Tentunya dua variabel ini adalah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, nilai untuk koefisien korelasi itu simbolnya R. Di mana apabila R itu bernilai plus atau minus 1, menunjukkan terjadinya hubungan sempurna antara dua variabel bebas, independen, dan variabel terikat atau dependen. Sedangkan untuk tanda negatif, ini berarti korelasi negatif. Untuk tanda positif artinya korelasi positif. Sedangkan apabila nilai R atau koefisien korelasinya itu sama dengan 0, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara dua variabel. Jadi tidak ada hubungannya antara variabel independen dan variabel dependen. Berikut ini adalah gambaran adik-adik bagaimana koefisien korelasi di dalam berbagai kemungkinan ya. Di sini kita mengamatinya dari diagram pencar. Apabila korelasi positif sempurna berarti 1, itu artinya pencarnya ya garis lurus. Murni ini garis lurus ya. Sedangkan apabila korelasi negatif sempurna pun juga garis lurus murni. Bedanya hanya kemiringannya saja. Ini ke kanan, kalau ini ke kiri atau turun, kalau ini naik. Sedangkan apabila koefisien korelasinya itu 0, R-nya 0, itu tidak ada korelasi, ini menyebar diagram pencarnya. Bagaimana kalau nilai koefisien korelasi itu di antara negatif 1 sampai 0 dan di antara 0 sampai 1 itu menunjukkan berbagai tingkatan hubungan antara dua variabel bebas dan variabel terikat. Ya, adik-adik ya. Jadi kalau korelasi positif ya antara 0 sampai 1 itu bisa dilihat seperti yang ini, yang tengah ini. Disebut sebagai korelasi yang kuat. Nah, ini agak merenggang, ini sedang, sedangkan ini menyebar, itu berarti lemah tingkat korelasinya. Sedangkan yang persis garis lurus ini, ya R-nya 1, itu disebut sebagai sempurna. Sedangkan untuk korelasi negatif, berbedanya di mana? Yaitu kemiringannya atau kecondongannya itu miring ke bawah seperti ini adik-adik. Ya, condong ke bawah ini penyebarannya. Kemudian yang akan kita pelajari dalam batasan video kali ini, Kak Tendi akan bahas tentang korelasi Pearson atau jenis korelasi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat korelasi antara variabel yang berhubungan secara linier. Nah, koefisien korelasi Pearson ini simbolnya R tadi. Digunakan untuk menunjukkan tingkat hubungan antara apa tadi? Variabel independen X dan variabel dependen Y. Kita akan menggunakan untuk korelasi Pearson ini adik-adik, yaitu R sama dengan SSXY per akar dari SSX kuadrat dikali akar SSY kuadrat. Untuk R, itu SSXY itu adalah sigma XY dikurangi N kali X rata-rata dikali Y rata-rata. Sedangkan SSX kuadrat adalah sigma X kuadrat dikurangi N kali X rata-rata dikuadratkan. Kemudian untuk SSY kuadrat itu artinya sigma Y kuadrat dikurangi N kali Y rata-rata dikuadratkan.
Berikutnya, untuk koefisien korelasi Pearson ini ada interval-intervalnya, dimana kalau nanti nilai R-nya itu sama dengan 0, dikatakan tidak ada korelasi, begitu. Sedangkan antara 0 sampai 0,199 dikatakan tingkat korelasinya sangat lemah. Kalau koefisien korelasinya itu antara 0,2 sampai dengan 0,399 ini disebut lemah. Kemudian antara 0,4 sampai dengan 0,599 dikatakan tingkat korelasinya sedang. Antara 0,6 sampai dengan 0,799 dikatakan kuat. Kemudian antara 0,8 sampai dengan 0,99 dikatakan sangat kuat. Sedangkan apabila R-nya itu tepat sama dengan 1, dikatakan korelasinya sempurna. Kemudian ada koefisien determinasi, adik-adik. Koefisien determinasi ini adalah kuadrat dari koefisien korelasi. Jadi, tadi setelah kita ketemu korelasinya Pearson, kita kuadratkan. Di mana nilai koefisien determinasi ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase, begitu. Untuk menyatakan besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Perhatikan rumus berikut ini adik-adik, ini adalah rumus untuk koefisien determinasi, yaitu R kuadrat dikalikan 100%. Berikutnya Kak Tendi akan berikan contoh. Sebuah toko elektronik ingin mengetahui pengaruh biaya promosi dan hasil penjualan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan biaya promosi dan hasil penjualan selama 4 bulan terakhir. Di sini ada biaya promosi dalam ratus ribu rupiah, adik-adik. Kemudian ada hasil penjualannya dalam juta rupiah. Kita akan menghitung koefisien korelasi Pearson-nya antara biaya promosi dan hasil penjualan. Kita juga disuruh menjelaskan tingkat korelasinya. Juga kita harus disuruh menginterpretasi dari perhitungan koefisien determinasinya. Caranya bagaimana? Kita punya tabel seperti ini adik-adik ya. Tadi biaya promosi 1, 2, 3, 4, kemudian hasil penjualan dalam juta rupiah 2, 3, 5, 6. Nah, kita buat tabel dulu seperti ini. X adalah variabel independen 1, 2, 3, 4. Kita jumlah sigma X 10. Kemudian dependennya Y ya adik-adik ya, hasil penjualan 2, 3, 5, 6, kita jumlah 16. Kemudian kita siapkan untuk kolom XY, kolom X kuadrat dan kolom Y kuadrat. Kemudian kita akan mengisi kolom XY ini. Nah, kita peroleh XY adalah 1 kali 2, 2, 2 kali 3, 6, 3 kali 5, 15, 4 kali 6, 24. Kemudian kita jumlah. Hasilnya adalah sigma XY 47. Setelah itu kita isi kolom X kuadrat. Berarti 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9, 4 dikuadratkan 16. Kita jumlah sigma X kuadratnya adalah 30. Selanjutnya kita isi yang kolom Y kuadrat. Y kuadrat artinya berarti ini 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9, 5 dikuadratkan 25, 6 dikuadratkan 36. Kita jumlah sigma Y kuadratnya adalah 74. Setelah itu adik-adik kita mencari koefisien korelasi ya tadi ya, berdasarkan Pearson ya. Menurut Pearson. Berarti kita harus mencari rata-rata X. X rata-rata adalah sigma X. Di sini 10 dibagi N, banyaknya data. Ada 4, jadi 10 per 4 sama dengan 5 per 2. Kemudian Y rata-rata kita lihat di sini. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6, 16 dibagi banyaknya data. Ada 4, jadi sama dengan 4. Setelah itu kita nyari SSXY. Sigma XY di sini 47 dikurangi N kali ada 4 ya tadi datanya. X rata-ratanya tadi 5 per 2
Y rata-ratanya 4, kita proses 47 dikurangi 4 kali 5 per 2 dikali 4 sama dengan 7. Setelah itu kita cari SS X kuadrat, sigma X kuadrat dikurangi N kali X rata-rata dikuadratkan. Jadi X kuadrat sigma ini tadi 30 dikurangi N-nya ada 4 ya tadi ya. Kemudian X rata-ratanya nih 5 per 2 dikuadratkan. 30 dikurangi 4 kali, 5 dikuadratkan 25, 2 dikuadratkan 4, kita hitung 30 dikurangi 25 sama dengan 5. Setelah itu kita cari SSY kuadrat. Sigma Y kuadrat dikurangi N kali Y rata-rata kuadrat. Sigma Y kuadrat berapa di sini? 74 dikurangi N kali, banyaknya data ada 4, dikali Y rata-rata kuadrat, Y rata-ratanya tadi di sini 4 dikuadratkan. Kita hitung 74 dikurangi 4 dikali 4 kuadrat adalah 64. 74 dikurangi 64 adalah 10. Setelah itu kita masukkan ke formulanya untuk Pearson. SSXY di sini ada 7 ya, 3 di sini ya tadi ya 7 per akar dari SSX kuadrat. S kuadrat tadi ini 5 dikali sama SSY kuadrat yang tadi 10. Kita proses 7 per akar 5 dikali akar 10 sama dengan 7 per akar 50 ya. 7 per akar 50 itu kita sederhanakan jadi akar 25 dikali 2. Akar 25 itu 5, akar 2 dikali, kita rasionalkan, pembilang kalikan akar 2, menyebut kalikan akar 2, jadi 7 akar 2 per 5 kali 2, 10. Kalau kita buat desimal adalah 0,989. Kita analisis adik-adik di sini, ternyata koefisien korelasinya itu 0,989. Jadi untuk menjawab yang B, bagaimana biaya promosi dan hasil penjualan berkorelasi, hasilnya positif ya adik-adik ya. Artinya apa? Makin bertambah biaya promosi, makin bertambah pula hasil penjualan. Bagaimana tingkatnya? Tingkat korelasinya berada pada interval, kita lihat tadi tabelnya tadi ya, untuk Pearson antara 0,8 sampai 0,99, jadi sangat kuat. Kemudian bagaimana koefisien determinasinya? Nah, kita R ini kita kuadratkan adik-adik, 0,989 dikuadratkan kali 100%, jadi 97,8%. Interpretasinya gimana? Interpretasinya adalah pengaruh pertambahan biaya promosi terhadap hasil penjualan elektronik sebesar 97,8%. Sedangkan pengaruh variabel lain yaitu adalah 2,2%. Dari mana ini? Diperoleh dari 100% dikurangi dengan tadi ya, koefisien determinasinya 97,8. Demikian video Kak Tendi bagaimana kita menganalisis korelasi statistika. Semoga bermanfaat dan terus semangat dalam belajar. Terima kasih adik-adik dan terus semangat dalam belajar.